Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Math Game Privat. Ya, kali ini kita akan masuk ya ke matematika wajib kelas 12 semester 1. Ya, untuk bab pertama yaitu transformasi fungsi ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Aja bisa buka buku halaman 13. Langsung saja ya, soal nomor 1. Diketahui fungsi y sama dengan 3x kuadrat min 4 ditranslasi oleh 03. Hasil translasi fungsi adalah, oke adik, jika saya punya y sama dengan ax plus b, kita translasikan terhadap pq ya, contoh aja pq ini, maka nanti hasil translasinya adalah y min q sama dengan a x min p ditambah dengan b. Nah gitu deh. Oke ya, inilah hasil translasinya. Nah, saya punya y sama dengan 3x kuadrat min 4 ya. Kita translasikan terhadap 03. Nah, kayak gini. Maka nanti hasil translasinya adalah y min 3 sama dengan 3x min 0 kuadrat kurangi 4. Ya, maka nanti y min 3 sama dengan 3, x dikuadratin ya tetap x kuadrat kayak gini ya, min 4. Ya, maka nanti y sama dengan 3x kuadrat min 4 ditambah 3 itu adalah min 1. Oke, jawabannya 3x kuadrat min 1, jawabannya adalah A. Nomor 2, garis M 4x dikurangi 2y ditambah 12 sama dengan 0. Nah, digeser 2 satuan ke kiri, maka artinya translasi min 2. Nah, terus kan nggak ada digeser ke atas ke bawah ya, maka bawahnya sini 0. Nah, hasil translasinya adalah M aksennya nggak ngerti nih. Oke, sama aja kayak tadi ya, karena ini terhadap translasi, maka nanti bayangannya adalah X min 2 ya, maka nanti 4X min 2, maka jadi X plus 2 ya. Kan nanti X min P gitu ya. Jadi X plus 2 dikurangi 2, Y min 0 itu tetap Y ya, ditambah 12 sama dengan 0. Oke, kita itu ya, perkalikan pelangi ya, maka nanti 4x dikurangi 2y, 4 dikalikan 2 adalah 8, 8 ditambah 12 itu adalah 20 sama dengan 0. Nah, karena di jawaban tidak ada, ya nggak apa-apa ya, masing-masing saya akan bagi dengan 2. Oke, kita bisa bagi dengan 2, maka nanti hasilnya adalah 2x dikurangi y ditambah 10 sama dengan 0. Inilah jawabannya. Oke, 2x min y ditambah 10 sama dengan 0. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 3. Garis G, ya, ada garis G digeser 1 satuan ke bawah, maka translasi 0 min 1 menghasilkan G aksen adalah 3x min 2y min 11 sama dengan 0. Nah, tadi kan fungsi translasi ya, jika saya punya y sama dengan mx plus b, kita translasikan terhadap pq ya, di sini ada p, di sini ada q, maka nanti kan hasil bayangannya adalah y min q ya, y min q dikurangi ya d sama dengan m x min t ditambah b. Nah, ini adalah hasil translasi jika ada persamaan garis. Nah, sekarang tanya adalah hasil awalnya. Kalau misalkan hasil akhirnya itu dikurangi, maka artinya awalnya itu ditambah. Maka nanti fungsi G sama dengan 3x ditambah 0 ya, diganti ditambah kalau mencari fungsi awal, dikurangi 2 y ditambah min 1 ya, maka jadi y min 1 min 11 sama dengan 0 ya, maka nanti 3x min 2y min 2 kalikan min 1 adalah plus 2, 2 dikurangi 11 itu adalah min 9 sama dengan 0. Nah, inilah fungsi awalnya. Oke ya, kalau mencari fungsi bayangan itu y min p sama x min p, tapi kalau mencari fungsi awal justru y plus p, y plus q, x plus p gitu. Ada bedanya ya. Iya, oke, jawabannya mana dek? Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 4. Garis P sama dengan 3x plus 4y ditambah 12
sama dengan 0 direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka P aksennya adalah gitu ya dek ya. Oke, jika A, X, Y kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka nanti A aksen adalah min X, Y gitu ya. Ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Sampai sini paham? Paham ya, ini hafalan ya dek. Ya, maka nanti min X sama dengan X aksen, sedangkan Y sama dengan Y aksen. Ya, X sama dengan min X aksen, sedangkan Y sama dengan Y aksen. Lalu kita substitusikan sepersamaan awal. Maka nanti bayangannya adalah ini, X ini saya ganti ini ya. Maka nanti 3 dikalikan min X aksen ditambah 4, Y nya saya ganti ini, Y aksen, ditambah 12 sama dengan 0. Maka nanti min 3X aksen ditambah 4Y aksen plus 12 sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan bayangannya dek. Nah, mintanya kan 3X nya positif ya, maka semua saya kalikan negatif ya. Ini semua saya kali negatif. Maka nanti 3X aksen dikurangi 4Y aksen min 12 sama dengan 0. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Lanjut ya, kita ke soal nomor 5. Diketahui Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 min 4. Kita refleksikan ya. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Oke, jika kita punya ada A, titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu X. Maka nanti bayangannya menjadi X, min Y. Inilah X aksen, inilah Y aksen. Maka nanti X sama dengan X aksen, Y min Y sama dengan Y aksen, atau Y sama dengan min Y aksen. Nah, ini yang kita nanti substitusikan ke ini ya, awalnya ya. Ya, maka nanti bayangannya Y saya ganti dengan min Y aksen sama dengan 2, X nya saya ganti dengan X aksen plus 1 dikurangi 4. Ya, agar minnya hilang ya, kita semua kali dengan negatif. Min kali min maka jadi plus 2 kalikan min maka jadi min 2 pangkat X plus 1. Min 4 dikalikan min maka jadi plus 4. Ya, inilah jawabannya. Y sama dengan min 2. Ini hilang ya. Min 2 X plus 1 plus 4. Min 2 X plus 1 plus 4. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 6. Garis K dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap pusat 0,0 menghasilkan K aksen. Persamaan garis K adalah, oke ya dek? Oke, ada garis K ya, kita rotasikan terhadap pusatnya 0,0 dan sudutnya 180 derajat. Nah, K aksennya itu adalah 2X aksen min Y aksen ditambah 4. Nah, ditanya fungsi awalnya gitu ya dek. Oke, saya akan kenalkan kalian dulu ya untuk mencari X aksen, Y aksen jika sudutnya 180 derajat dan pusatnya 0,0. Maka nanti matriksnya adalah kosin min sin cos gitu ya dek. Ini adalah sudutnya, saya masukkan 180. Ini juga 180 dikali dengan XY. Nah, cos 180 itu adalah negatif 1, sin 180 itu adalah 0, maka ini 0, ini adalah min 1. Nah, sini XY. Oke, baris dikali kolom ya. Min 1 dikalikan X ditambah 0, maka min X. 0 dikalikan X ditambah min 1 kalikan Y, itu adalah min Y. Ya, kita peroleh X aksennya adalah min X, Y aksennya itu adalah min Y. Nah, ini kita substitusikan ke bayangannya ya, hasil rotasinya. Nah, gitu ya dek. Nah, maka nanti persamaan awalnya ya, kita substitusikan 2 X aksennya kita ganti dengan min X.
dikurangi Y aksennya kita ganti dengan min Y ditambah 4 sama dengan 0. Oke, maka nanti min 2x, min sama min jadi plus ya, plus Y ditambah 4 sama dengan 0. Ya, kita samakan semua dikali dengan negatif ya dek ya, karena tidak ada min 2x. Maka nanti jadinya 2x min Y min 4 sama dengan 0. Ada nggak? Ada ya, jawabannya tepat adalah poin D. Diketahui garis 3x min 4y ditambah 12 sama dengan 0. Kita rotasikan terhadap pusatnya 0,0, dirotasikan 180 derajat terhadap titik pusat, ya sudutnya 180 derajat. Persamaan hasil rotasinya ditanya adalah bayangannya ya. Oke guys, sama aja seperti tadi, ini sudutnya 180 derajat ya. Maka nanti hasilnya adalah ini. X aksen sama dengan min X, X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan min Y. Oke, karena yang ditanya adalah bayangannya, nanti yang disubstitusikan tuh X sama Y nya, ikutin ya dek. Ini kan X sama Y, berarti yang kita masukkan nanti X sama Y. Maka nanti kayak gini dek, X sama dengan min X aksen, ini kan sama aja X sama dengan X aksen dibagi min 1 gitu ya. Untuk di sini Y sama dengan min Y aksen. Lah X dan Y ini yang disubstitusikan ke sini. Gitu ya. Oke, maka nanti hasil rotasinya adalah 3. X-nya saya ganti dengan min X aksen dikurangi 4. Y-nya saya ganti min Y aksen ditambah 12 sama dengan 0. Maka min 3X aksen plus 4Y plus 12 sama dengan 0. Ya, kita semua kali dengan negatif ya. Maka nanti 3X aksen dikurangi 4Y aksen dikurangi 12 sama dengan 0. Oke deh, mana jawabannya? 3X min 4Y min 12 sama dengan 0. Nomor 8, fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat ditambah 4X ditambah 12 dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam. Pusatnya 0,0. Tentukan hasil rotasinya. Oke ya, saya punya Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah 12. Kita rotasikan ya. Pusatnya adalah 0,0, sudutnya negatif 90 derajat karena ada kata-kata searah jarum jam. Itu negatif sudutnya. Kalau berlawanan jarum jam, sudutnya justru positif ya. Ditanya adalah bayangannya. Sama seperti tadi, kita tentukan matriksnya. X aksen, Y aksen sama dengan cos negatif 90 sin negatif 90 kosin min sin negatif 90 cos negatif 90. Ya, kosin min sin cos gitu ya, dikali XY. Ya, cos 90 itu adalah 0, sin 90 itu adalah 1, tapi ada minnya, maka min 1. Sin 90 itu 1 ya, tapi ini jadi min 1 kalikan min 1 itu plus 1. Cos 90 itu adalah 0. X, Y. Nah, fokus ya. Dimana kita punya sin negatif theta, maka nanti menjadi negatif sin theta. Tetapi kalau saya punya cos negatif theta, maka nanti tetap menjadi cos theta. Nah, ini untuk pegangan kalian. Ya, oke. Yuk, baris dikali kolom. 0 dikalikan X adalah 0 ditambah 1 kalikan Y. Min 1 kalikan X itu adalah min X ditambah 0. Ini min X. Nah, sini X aksen, ini Y aksen. Ya, oke, kita peroleh Y sama dengan X aksen. Sedangkan min X sama dengan Y aksen. Ya, atau X sama dengan min Y aksen. Ya, kita sudah peroleh untuk mensubstitusi X dan Y-nya ke persamaan ini. Ya, kita peroleh persamaan hasil rotasinya
Y-nya kita ganti dengan X aksen ya. X aksen sama dengan X-nya saya ganti min Y aksen. Min Y aksen pangkat 3 dikurangi 6 min Y aksen kuadrat ditambah 4, X-nya saya ganti min Y aksen ditambah 12. Nah ini ya. Oke ya. Ya, maka nanti X aksen, aksennya sudah kita hilangkan, nggak apa-apa ya. Yang jelas ini adalah persamaan bayangannya. X sama dengan min Y di pangkat 3 itu adalah min Y pangkat 3. Min Y di pangkat 2 itu kan Y kuadrat ya, dikalikan min 6, min 6 Y kuadrat. 4 kalikan min Y, min 4Y plus 12. Gitu deh. Oke, ada jawabannya. X sama dengan min Y pangkat 3, min 6Y kuadrat, min 4Y plus 12. Jawabannya adalah D. Next ya, kita masuk ke soal nomor 9. Jika fungsi Y sama dengan 6 pangkat X ditambah 9, ternyata didilatasikan terhadap sumbu X dengan faktor skalanya sepertiga. Ditanya bayangannya. Ya, jika untuk dilatasi horizontal, ini namanya dilatasi horizontal ya, karena sejajar dengan sumbu X ya. Maka nanti jika ada X, Y, kita dilatasikan horizontal atau sejajar sumbu X, maka nanti bayangannya adalah KX, Y. Atau bisa langsung kayak gini ya. Jika saya punya Y sama dengan Fx, jika didilatasikan terhadap sejajar sumbu X atau horizontal, maka nanti bayangannya menjadi Y sama dengan Fkx. Gitu deh. Oke. Nah, maka jadi kayak gini deh maksudnya. Y aksen sama dengan 6. Nah, karena didilatasikan sepertiga, sepertiganya taruh sini. Udah gitu aja, sepertiga X ditambah 9. Ini hasil akhirnya. Misalkan contoh ya, yang lain ya. Misalkan saya punya Y sama dengan 3X min 5. Kita dilatasikan terhadap sumbu X, sejajar sumbu X dengan faktor skalanya sepertiga. Maka nanti bayangannya menjadi 3. Nah ini sepertiganya itu masuk ke sini, dikali sepertiga X dikurangi 5 gitu. Maka Y aksen sama dengan X dikurangi 5. Nah ini hasil bayangannya atau hasil dilatasinya. Gitu ya. Ya, jawaban yang tepat itu adalah ini. Y sama dengan 6 pangkat sepertiga X plus 9 gitu. Oke. Oke ya, kita masuk ke soal nomor 10. Gambar grafik yang menunjukkan hasil dilatasi Y sama dengan X min 2 kuadrat dengan skalanya adalah 2 sejajar sumbu Y. Kalau tadi kan sejajar sumbu X ya, sekarang kita masukkan dilatasi untuk sejajar sumbu Y, atau sering disebut dengan dilatasi vertikal ya. Jika dilatasi vertikal, misalkan saya punya Y sama dengan Fx, kita dilatasikan vertikal ya, dengan faktor skalanya adalah tertentu, maka nanti bayangannya adalah Y sama dengan K-nya tuh di luar, K dikalikan dengan Fx. Kalau tadi kan, kalau terhadap sumbu X itu Y sama dengan F, Kx-nya di sini. Nah, kalau misalkan saya punya ada persamaan Y sama dengan X min 2 kuadrat ya, kita dilatasikan vertikal dengan faktor skalanya adalah 2, maka nanti bayangannya adalah Y sama dengan K-nya di luar sini, 2 dikali fungsi Fx. Fx-nya itu adalah X min 2 kuadrat. Inilah bayangannya gitu deh. Ini adalah awalnya. Nah, kita akan mencari awalnya dulu ya. Y sama dengan X min 2 kuadrat. Nah, saya akan mencari titik potong ya. Titik potong terhadap sumbu X. Maka artinya Y sama dengan 0 ya. X min 2 kuadrat sama dengan 0. Maka nanti X min 2 sama dengan 0. Kedua ruas saya akar, maka X sama dengan 2. Titik potongnya di X sama dengan 2 ya. Ini adalah titik awalnya. Selanjutnya ini, kalau saya jabarkan ya persamaan ini, jadikan X kuadrat min 4X plus 4. Ini penjabarannya.
gitu ya. Maka nanti X kuadratnya nilai A-nya adalah positif dan memotong sumbu Y di titik 4 ya. Jadi nanti titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah 0,4. Kita cari dulu ya Dek ya, yang titik awalnya X-nya sama dengan 2. Titik potongnya di 4 ya. Ini 4. Ini 2. Oh, ternyata semuanya benar ya. Ini 4. Ini 2. Ini adalah 4. Ini adalah awalnya ya. Ini 2, ini 4. Nah, berarti untuk awalnya semua gambarnya benar. Nah, ini kayak gini. Ini juga ya, ini titik awalnya X sama dengan 2 dan titik potongnya di 0,4. Ini adalah Y-nya, semuanya benar untuk awalnya. Ya, ini Y-nya ya, ini Y-nya. Nah, ini 0,4 di sini. Ya, sekarang kita tinggal mencari Y aksen ya, ini Y-nya. Nah, untuk dilatasi itu kan memperbesar atau memperkecil ya. Sedangkan ini itu tidak mungkin, ini seperti kayak dirotasi ya. Ini lebih ke rotasi nantinya. Diputar ke sana ya. Jadi itu sudah salah sih. Ini juga ya. Ini mirip ke pencerminan nantinya. Refleksi. Yang tadinya ini ke atas kita refleksikan jadi ke bawah. Jadi salah juga. Oke. Nah, untuk poin E sama B itu lebih ke digeser ya. Karena ini pusatnya sama, maka tetap di sini. Cuma jadi memperkecil atau memperbesar ya. Untuk poin E sama B itu lebih digeser ya. Ini digeser ke bawah, ini digeser ke atas. Jadi ini salah. Kita akan coba cocokkan ya. Apakah jawabannya itu adalah C? Kita akan coba. Ini saya hapus dulu ya, Dek. Saya akan ambil untuk persamaan akhirnya Y sama dengan 2 X min 2 kuadrat. Saya akan mencari titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X artinya kan Y-nya 0 ya, maka 2 X min 2 kuadrat sama dengan 0. Maka nanti X min 2 kuadrat sama dengan 0 dibagi 2 itu kan 0. Kedua ruas saya akar ya, maka X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Nah, untuk bayangannya itu sama ya, titik potongnya di X sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Artinya X-nya 0. Maka Y sama dengan 2, kita substitusikan X-nya 0. 0 dikurangi 2 kuadrat. Maka Y sama dengan 2, min 2 dikuadratin itu adalah 4. 2 kalikan 4 itu adalah 8. Jadi titik potongnya adalah 0,8. Nah, ini kan nggak diperpanjang ke sana ya, Dek. Ini kalau kita perpanjang kemungkinan nanti sini ada angka 8 ya. Titik potongnya adalah 0,8. Sorry, ini harusnya memotong kayak gini. Nah, kayak gini. Inilah Y aksennya. Oke ya, Dek ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Ya, terima kasih perhatiannya. Untuk bagian esai, Adik bisa lihat di YouTube Kakak Les Matkim ya. Untuk link pembahasan soal ada di kolom deskripsi. Assalamualaikum.